perspektif. Ya. Jadi perspektif itu kan sudut pandang, Pak. Jadi kalau ini siapa ini yang pakai logonya Juve ini? Eh ini tak buat contoh aja ya. Jadi sebuah perspektif ini. Jadi perspektifnya ini dia huruf C. Tapi kalau orang yang melihat angka itu mungkin dia akan melihatnya sebuah angka 7 gitu ya. Jadi angka 7 itu bisa jadi C, bisa jadi angka 7. Nah, itu namanya perspektif. Jadi perspektif itu seringkali kalau perspektif itu kemudian dipakai, yang berbahaya adalah kita seringkali memaksakan perspektif. Ya, seringkali kita berusaha untuk memaksakan perspektif kita ke orang lain. Jadi misalkan Anda bayangkan angka 9 ketika dilihat dari satu sisi dia akan menjadi 9, di sisi lain akan menjadi ada angka 6. Jadi perspektif itu adalah bagaimana kita melihat sesuatu lewat cara pandang kita, tetapi yang tidak boleh itu adalah memaksakan kehendak, ya, atau memaksa agar orang lain sama dengan perspektif kita, atau sering disebut dengan point of view, ya, sudut pandang. Jadi kalau sudut pandangnya benar, itu enak, aman. Tapi kalau sudut pandangnya salah, itu yang bahaya. Nah, contohnya apa sih sudut pandang yang salah? Kita lihat nih yang pertama, bahwa prinsip di perawatan paliatif itu tidak mempercepat atau menunda kematian. Artinya apa? Bahwa yang dimaksud dengan tidak mempercepat atau menunda itu artinya bahwa kita sebagai perawat tidak punya kemampuan untuk seperti itu. Dia mempercepat kematian, misalkan ada orang dengan sakit kanker kemudian dipercepat kematiannya, nah itu kan nggak perspektif yang salah, itu namanya adalah wrong perspektif atau perspektif yang salah. Jadi sudut pandang atau cara melihat yang salah ini yang seringkali berbahaya, ya. Jadi kalau kita punya perspektif ya diupayakan agar perspektifnya itu benar, ya, sudut pandangnya benar, ya. Contohnya itu nomor satu. Jadi kita tidak bisa mempercepat atau menunda kematian. Jadi ketika kita merawat pasien, itu mati enggaknya itu kan sudah diatur sama takdir. Ya, jadi tugas kita emang berupaya maksimal untuk membuat agar peluang hidup pasien itu ada, itu aja. Jadi kita nggak bisa nih menunda atau mempercepat kematian. Kemudian menghilangkan nyeri atau keluhan lain. Ini tugas di perawatan paliatif nomor satu nanti adalah menghilangkan nyeri atau keluhan lain. Jadi nyeri itu ada yang nyeri fisik sama ada yang nyeri psikologis atau sering disebut sebagai psychological pain. Ketika belajar tentang psychological pain, itu yang muncul itu nanti adalah body image disturbance misalkan. Ketika ada orang ketika misalkan ada orang dengan sakit kanker kemudian dia mengalami kerontokan rambut misalkan, orang yang rambutnya rontok itu kemudian dia akan mengalami self image atau body image disturbance atau gangguan citra tubuh. Dia melihat tubuhnya itu dengan apa ya, cara pandang yang berbeda. Jadi dia ngerasa bahwa oh aku kok kelihatan jelek ya sekarang karena botak kemudian kurus dan macam-macam. Jadi salah satu ciri dari kanker itu biasanya adalah akan terjadi penurunan berat badan. Kenapa kok bisa seperti itu, Pak? Ya karena orang ini dia mengalami perampokan. Jadi nutrisinya itu dirampok oleh sel kanker. Jadi sel kanker itu kalau saya boleh mengibaratkan dia adalah perampok nutrisi. Jadi dia ngerampok tuh nutrisi. Jadi nutrisi yang harusnya dia kirim ke seluruh tubuh kemudian dirampok oleh sel kanker. Nah, kemudian kanker itu tumbuh besar, selnya membesar. Nah, itu kan hasil perampokan gitu ya. Itu nanti harus harus dihilangkan. Oh, terus kan nek ngarep PP apa? Mbak Mei minta tolong di mute dulu. Ya. Oke. Kemudian ketiga adalah menjaga keseimbangan psikososio spiritual. Jadi di keseimbangan psikososio spiritual itu artinya bahwa eh, ketika kita mengalami gangguan psikis ya atau psikisnya mengalami masalah, mengalami stres, mengalami depresi dan macam-macam, itu kita punya kecenderungan untuk menghindari interaksi sosial atau menjauh dari interaksi sosial. Jadi kalau biasanya ngumpul, seneng nongkrong itu nanti lama-lama akan
menghindari menghindari untuk nongkrong dan macam-macam. Yang paling berbahaya adalah sampai ke spiritual, kemudian malas ibadah dan lain-lain. Nah, itu lebih berbahaya lagi. Arti bahwa psikis itu memang dampaknya bisa sampai kemana-mana. Kemudian mengusahakan agar penderita tetap aktif sampai akhir hayat. Nah, ini diupayakan pakai aktivitas-aktivitas yang terjadwal. Jadi saya punya teman, dia mengelola satu program namanya sekolah lansia. Nah, sekolah lansia itu artinya lansia yang dikumpulkan di satu tempat itu kemudian nanti diajari beberapa keterampilan tertentu. Ya, jadi keuntungannya adalah lansia-lansia akhirnya memiliki kegiatan yang terjadwal. Ya, kegiatannya nanti jadi terjadwal. Bentar, saya tak matiin WA dulu. Oke. Kemudian membantu mengatasi masa duka cita dalam keluarga. Jadi ketika ada yang kehilangan seseorang di dalam hidupnya itu memang apa ya, loss and grieving itu nggak gampang ya. Jadi kehilangan seseorang yang bermakna dalam hidup itu nggak gampang ya. Jadi orang-orang yang dianggap penting dalam hidupnya dan kemudian kita harus kehilangan itu secara mental nggak gampang ya. Kemudian meningkatkan kualitas hidup dan menganggap kematian proses yang wajar. Nah, nanti dengan saya akan banyak sekali kita ulas tentang masalah quality of life improvement atau bagaimana sih meningkatkan kualitas hidup pada pasien maupun keluarga. Jadi yang ditingkatkan itu tidak hanya pasien tetapi keluarganya. Dulu saya sempat debat oleh seseorang bahwa apa hubungannya lingkungan dengan kualitas hidup. Dan ternyata bahwa lingkungan yang baik itu ya kualitas hidupnya juga ikutan baik. Tapi kalau lingkungannya buruk ya kualitas hidupnya ikut ikut memburuk gitu ya. Jadi artinya bahwa kualitas hidup sama lingkungan itu searah atau linear. Kemudian ini karakteristik lain ya di ruang kritis ya, mengurangi rasa sakit dan keluhan yang mengganggu, menghargai kehidupan yang kematian sebagai proses yang normal, tidak berusaha mundur, hampir sama nih. Karena ini memang ada yang dari WHO, ada yang dari rumah sakit di ruang kritis gitu. Jadi memang prinsip-prinsip atau karakteristiknya memang harus di Berapa variabelnya? Mbak Ika minta tolong di mute dulu. Oke, selanjutnya adalah ini ruang lingkup. Jadi kenapa kok dari tadi Pak Imron ngomongin tentang kanker melulu gitu. Memang ruang lingkupnya di palliative care itu, dan ini hampir semua saya teliti ya. Kecuali nomor 8. Jadi nomor 8 itu karena di Ngudi Walia expertnya adalah Bu Wanti sama Bu Puji Purwaningsih. Jadi saya nggak teliti tentang lanjut usia itu enggak. Tetapi yang diteliti adalah nomor 1 pasti kanker, yang kedua Bu Marica minta tolong di mute dulu. Jadi ada kanker, kemudian ada HIV/AIDS, kemudian ada gagal ginjal. Gagal ginjal ini sudah saya riset di jurnal internasional, ya publish di Malaysia Q3. Kemudian kanker itu Sinta berapa ya? Sinta 3 kalau nggak salah. Ya, HIV/AIDS juga sama, Sinta 3, stroke diabetes dan macam-macam Sinta 3. Artinya bahwa ketika misalkan gini nih, kenapa kok orang dengan kanker itu kualitas hidupnya menurun? Yang nomor 1 selain kanker itu membuat tadi ada, jadi ketika kanker otomatis terjadi perubahan bentuk tubuh maksudnya. Nah, perubahan bentuk tubuh ini yang kemudian membuat orang akhirnya mengalami self image disturbance atau gangguan citra tubuh. Gangguan citra tubuh itu kemudian nanti akan berdampak kemana-mana. Ya, orangnya jadi nggak pede, orangnya jadi menghindari interaksi sosial. Bahkan dulu ada orang yang selalu menutupi bagian yang sakit itu dengan hoodie, ya. Kemudian menutupi area-area yang sakit itu dengan sesuatu yang akan membuat mereka masih tetap pede dan macam-macam. Itu ciri khasnya kanker tuh di situ. Kedua adalah bau, ya. Nanti kalau Bapak Ibu suatu saat nemu pasien kanker itu
baunya khas. Apalagi si amamai misalkan ya, sampai pecah itu baunya luar biasa. Ya, saya dulu sampai harus melakukan perawatan luka itu pakai serbuk kopi, double masker, serbuk kopi masih tembus. Artinya baunya luar biasa. Ini hampir sama dengan poin 5 nih. Luka ulkus diabetikun. Ini saya tak tanya. Pak Dono itu ruangannya apa, Pak? Pak Dono Sugroho. Jenisnya ruang apa, Pak? Saya di puskesmas, Bapak. Oh, puskesmas. Pernah Nggih. ketemu pasien dengan diabetes yang luka ulkus? Belum pernah, Pak. Oh, belum pernah. Jenengan nggak Belum. buka praktik di rumah? Enggak, Pak. Oh, enggak. Oke. Enggak. Ye, matur suwun. Sami. Eh, ya, artinya sebenarnya ada satu peluang yang luar biasa. Rumah luka atau orang-orang dengan CWCCA dan macam-macam gitu ya. Itu mereka kan punya peluang untuk melakukan perawatan luka, baik luka diabetes maupun hanya sekedar luka post-op. Kalau sekedar luka post-op saya masih turun tangan, tapi kalau sudah mulai lukanya eh, diabetes itu saya nggak berani ambil alih karena harus ada debridement dan macam-macam. Takutnya bahwa kalau saya nanti ngambil alih wilayahnya medical bedah, lalu bagaimana dengan orang-orang medical bedah sendiri gitu ya? Karena orang medical bedah nggak bisa ngambil manajemen, masa orang manajemen ngambil wilayahnya medical bedah. Tapi kalau saya itu kan ngambilnya di dasar, ya, one care itu kan dasar, jadi di keperawatan dasar. Jadi manajemen sama dasar itu kalau secara nasional memang satu paket. Orang manajemen harus ngajar dasar, ya. Jadi kalau dasar itu kan misalkan kayak injeksi, kemudian perawatan luka, itu kan dasar, basic. Maka medical bedah itu harusnya adalah kayak nekrotomi, itu wilayahnya medical bedah. Ya, nekrotomi, kemudian ada eh, apa sih yang luka-luka yang memang dia nggak sederhana gitu ya, itu harusnya sudah masuk wilayahnya medical bedah. Nah, itu contoh bahwa di ruang lingkup yang paling akan sering ditemui, nomor 1 sama nomor 5. Ya. Nomor 1 ini karena perubahan apa ya namanya ya, perubahan radikal bebasnya luar biasa gede, ini nomor 1 akan, tapi hati-hati dengan nomor 2. Ya. Nomor 2 ini juga sudah mulai naik trennya, kemudian nomor 3 ini juga naik trennya. Naik trennya nomor 3 ini agak, mohon maaf, saya sebenarnya bukan anti merek tertentu, bukan ya. Tapi ini berdasarkan riset. Dulu saya punya seorang pasien, waktu saya lagi nguji itu posisinya saya lagi nguji di Rumah Sakit Ambarawa. Kemudian ada seorang anak kecil, dia punya kebiasaan mengkonsumsi minuman berenergi, ya entah itu Kuku Bima Energy, entah Extra Joss, entah Krating Den, dan macam-macam. Setiap hari dia mengkonsumsi seperti itu, dan ternyata umurnya baru 9 tahun dan dia sudah mengalami gagal ginjal kronik. Bayangkan, baru 9 tahun. 9 tahun sudah mengalami gagal ginjal kronik hanya karena kebiasaan mengkonsumsi makanan, bukan makanan ya, minuman berenergi. Ya, jadi artinya kan ini sesuatu yang luar biasa. Ini nanti mohon untuk diedukasi ke masyarakat, terutama yang teman-teman di puskesmas itu nanti harus menegasi. Kita nggak anti sama extra just, bukan ya. Kita nggak anti sama mereka, tapi bahwa ternyata berdasarkan riset itu minuman-minuman berenergi yang dikonsumsi terlalu sering itu dampaknya sampai ke gagal ginjal. Nah kalau sudah gagal ginjal, hemodialisa nggak bisa ngatasi. Hemodialisa itu hanya memperingan gejala, nggak bisa ngatasi. Ya, jadi kalau gagal ginjal, kalau ginjal sudah gagal itu satu-satunya solusi adalah transplantasi. Jadi kalau kemarin sempat marak tentang jual beli ginjal dan itu memang fakta karena tersangkanya sudah tertangkap dan jual belinya itu kemudian ternyata dijualnya ke Vietnam. Jadi artinya memang memang realitanya ada ya jual beli ginjal teman ilegal ya, yang jadi permasalahan adalah ilegal. Jadi artinya bahwa hanya gara-gara salah mengkonsumsi minuman efeknya sampai ke transplantasi ginjal yang harganya miliaran itu kalau menurut saya sih eman-eman. Ini yang harus diedukasi ke masyarakat. Kemudian ini tim perawatan paliatif. Tim perawatan paliatif itu ada banyak ya, ada perawat, ada farmasi, fisioterapi, ada sosial medis, kemudian keluarga, relawan rohaniwan, psikolog, ahli gizi, kemudian ini kayaknya Mas Budi Santoso ini kakak kelas saya ya waktu akper kayak.
kalau nggak salah. Iya Bener Pak, nggak Mas kita Budi? seangkatan sama Mas Kolik. Oh Mas Kolik bener. ya, Ya, Suwanti kakak sama kelas. Mas Kolik. Ya, kakak kelas saya ini, saya masih kelingan kok. Mas Budi ini kakak Iya, kelas iya saya. betul. Iya. Iya Pak. Jadi tim perawatan paliatif ini ada banyak sekali. Nah ini tugasnya otomatis nanti macam-macam nih ya, sesuai dengan profesinya masing-masing. Kemudian naskah paliatif. Nah ini suatu proses atau rangkaian kegiatan praktik perawatan yang langsung diberikan kepada pasien paliatif. Jadi kan nanti kalau saya cerita 68 itu nanti temannya Mas Budi ya nanti bakarnya. Namanya Mbak Wanti ya. Lulusan dari Thailand. Itu memang spesialisasinya nanti di gerontik ya, yang ngurusin tentang lanjut usia dan macam-macam. Dan memang di lanjut usia itu eh, penyakitnya ya memang lumayan ya. Namanya orang mengalami degeneratif itu lumayan. Kemudian yang dimaksud dengan asuhan keperawatan nomor satu adalah menggunakan metodologi proses keperawatan. Jadi kalau Bapak Ibu pengen tahu tentang apa itu problem solving cycle, jadi suatu saat kalau diangkat naik jabatan, kemudian Bapak Ibu nanti akan ketemu sama namanya siklus problem solving atau siklus pemecahan masalah, itu pakai proses keperawatan sama. Ya. Diidentifikasi dulu atau di asesmen, kemudian dirumuskan masalahnya apa, susun rencana dieksekusi, kemudian hasil eksekusinya dievaluasi. Itu aja, urutannya ada 5. Artinya bahwa sebelum kita memutuskan sesuatu, maka kita harus, kalau bahasa hacking itu namanya probing dulu. Di probing itu di mapping, dipetakan. Iki asli ini apa tuh nih penyebabnya. Jadi mapping itu kayak misalkan puskesmas itu punya wilayah nelayan. Kok nelayan ini kok yang mengalami sakit kok rata-rata saluran cerna ya. Nah itu namanya di probing. Kok saluran cerna ya? Kebiasaan apa nih yang membuat saluran ternyata banyak bermasalah? Ternyata ikan yang dikonsumsi itu kemudian mereka keringkan, tetapi ternyata bahan pengawet yang digunakan ternyata misalkan terkontaminasi sama toksik. Nah, akhirnya kan ketemu tuh, ditarik tuh garis garis merahnya. Oh, pantes banyak yang diare karena ternyata ada toksik yang kemudian tercampur sama bahan pengawet yang dicampurkan pada ikan yang kemudian ikan itu dikonsumsi. Jadi kemudian ketemu tuh benang-benang merahnya ketemu. Nah, itu namanya adalah probing. Jadi probing itu kita kayak kok bisa begitu? Jadi misalkan kayak tadi, kok bisa ada satu temuan lagi, waktu itu di Jepara, saya di Rumah Sakit Kartini, ada seorang anak kecil dia mengalami perlengketan usus. Perlengketan usus ini kemudian ketika dia ditanya, Dek, ada kebiasaan apa sih yang dilakukan setiap hari? Ternyata hampir setiap hari sebelum makan nasi, dia pasti makan mie instan. Ini ya bukan berarti kemudian saya anti Indomie, anti mie sedap, enggak ada urusan saya. Cuman ternyata kebiasaan mengkonsumsi itu, ya itu ternyata efeknya ke sana. Jadi karena dia belum mengkonsumsi nasi maksudnya ya. Makanya kalau misalkan orang pengen konsumsi mie di pagi hari, ya harusnya minimal sudah mengkonsumsi nasi, perutnya nggak kosong dan macam-macam. Karena kan itu kandungannya tepung ya. Jadi kalau tepung atau bahasa kita namanya pati. Karena kalau saya nggak hati-hati nyebut pati itu bisa nyebut nama kota soalnya. Ya di Jawa Tengah pati itu nama kota. Jadi bukan hanya bahan makanan tapi juga nama kota. Jadi pati ini kan dia, kalian ada bisa membayangkan lah sebuah tepung tapioka yang dikasih air kemudian direbus itu kan jadi lem. Nah, akan terjadi pelengketan. Jadi waktu itu terjadi kasusnya adalah anak itu mengalami pelengketan usus harus dipotong hanya gara-gara mengkonsumsi mie instan secara rutin. Jadi ketika kita mengedukasi masyarakat, kita harus mengatakan bahwa apakah boleh mengkonsumsi mie instan? Boleh, tetapi jangan setiap hari. Bolehkah mengkonsumsi? Pak Jonivan mau tanya? Atau kepencet? Nih, Pak Jonivan ini mau tanya apa kepencet ini? Tak lanjutin dulu ya. Atau mungkin kepencet mungkin. Jadi pola-pola konsumsi yang nggak sehat itu ternyata bisa apa ya, efeknya luar biasa. Ya ada 2 kasus yang tadi, satu konsumsi dia minuman serbuk, ya
berenergi setiap hari, yang satunya adalah konsumsi mie instan. Dan itu 2 pasien yang berbeda di rumah sakit yang berbeda. Jadi kita menggunakan metodologi proses keperawatan yang dari asesmen sampai ke evaluasi, kemudian berpedoman pada standar keperawatan, ya dilandasi etika profesi, kemudian dalam lingkup wewenang serta tanggung jawab perawatan mencakup seluruh proses kehidupan dengan pendekatan holistik. Mas Pusan itu berarti kakak kelasnya Mas Tarmuji ya? Ya Mas? Iya Pak, angkatan Oh. ketiga, angkatan Mas Oh. Khalid. Karena Mas Tarmuji itu angkatan kemarin ujian sama saya tak kerjain sama Pak Karno. Oh, iya Pak. Jadi kadang Mas, yo sebenarnya sih untuk keakraban aja sih. Kerjani karo adik kelas ini gak apa-apa. Oke, kita sekarang lihat ke ini, sikap yang harus dimiliki perawat untuk perawatan paliatif. Yang pertama adalah memiliki filsafat hidup yang kokoh. Falsafah hidup itu kalau nggak hati-hati ngeri ya. Ngerinya begini. Ada orang yang berpendapat bahwa ini contoh pertanyaan jebakan. Ada orang lagi sholat, kemudian ada anjing menjilati kakinya. Sholatnya batal nggak? Menurut Mas Puji batal nggak? 010101 itu. Halaman 7. 456. Sebentar. Mbak Eka minta tolong di mute dulu. Ya, monggo Mas Puji. Pertanyaannya simpel tadi. Sholatnya batal nggak Mas? Ada orang sholat, ada anjing menjilati kakinya, batal nggak Ya. sholat? Tidak. Sing jawab Mas Puji dulu nih. Gantian nggih, bentar. Batal Pak. Oh saged, Oh, ayo. kalau sholat tidak. Kalau sebelum sholat batal. Kalau sebelum sholat itu dijilati anjing karena sudah tahu kalau itu dijilati. Kalau sudah sholat, menekan pada sholat, kalau dijilati, itu saya kira terus ada apa? Menurut saya Pak. Menurut Pak Imran bagaimana? Terima kasih. Oke. Jadi gini, karena kan sudut pandangnya kan filsafat, filosofi atau logika, ya. Jadi yang harus dilihat itu adalah ketika ada orang sholat kemudian ada anjing menjilati kakinya, yang perlu dipertegas adalah anjing itu menjilat kakinya siapa, gitu. Jadi kalau anjing itu menjilat kakinya sendiri ya sholatnya nggak batal. Tapi kalau anjing itu menjilat kakinya orang yang sholat, ya yang sholat batal. Gitu. Jadi ini yang sering disebut sebagai filosofi. Jadi kita harus memperhatikan kalimat itu dengan hati-hati. Menurut kabar, burung Bapak sakit. Menurut kabar burung, Bapak sakit. Loh, ini hati-hati loh. Sudah beda tekanan, beda makna. Jadi kalau menurut kabar burung Bapak sakit itu yang sakit burungnya Bapak. Tapi kalau menurut kabar burung Bapak sakit, itu yang sakit Bapaknya. Nah, ini artinya bahwa hati-hati dengan kalimat yang dilontarkan. Jadi kalau kita nggak hati-hati, kita nanti akan menjadi orang yang mudah diombang-ambing sama statement. Ya misalkan kayak gini. Babi itu haram. Babi boleh makan. Wah, kemudian orang langsung, "Ya nggak boleh. Babi kok dimakan?" Padahal pertanyaannya adalah babi itu memang haram. Tapi masa babi makan nggak boleh ya? Babi makan ya suka-sukanya babi aja kan. Yang penting yang nggak boleh adalah kita makan babi. Nah itu contoh filosofi itu. Makanya orang filosofi itu kalau ngomong bulat. Ya orang filosofi kalau ngomong bulat. Tapi bulatnya itu sebenarnya kalau memang dia memang filosofis yang bagus, itu fungsinya adalah untuk membenarkan. Saya kayak tadi, menurut kabar burung Bapak sakit. Menurut kabar burung Bapak sakit. Jadi dibenarkan gitu loh. Oh, penekannya di mana sih? Oh, penekannya di sini loh. Oh, ini loh artinya. Jadi kalau kita sudah seperti itu nanti contohnya gini lah. Ada orang Jawa, dia WA. Pak D, semoga cepat mari gitu ya. Cuman karena dia typo, R-nya ganti sama T. Pak D, semoga cepat mati. Ya, Pak D ini ngamuk. Wah,
Kan tak telepon, angkat. Nah itu kan itu satu contoh bahwa satu huruf saja bisa menyebabkan sebuah perbedaan arti gitu ya. Jadi antara mari sama mati, kalau kemudian hanya gara-gara antara T sama R-nya itu bisa jadi sebuah problem ya, sebuah masalah. Jadi itu namanya filsafat hidup. Artinya memang harus kokoh, artinya memang harus kuat. Jadi kita nggak akan mudah ngamuan. Kita nggak jadi orang yang sumbu pendek. Oh, babi haram dimakan kok. Babi boleh makan gitu ya mas. Ya maksudnya kan memang kita nggak boleh makan babi. Tapi kalau lihat ada babi makan, ya suka-sukanya babi aja. Yang nggak boleh itu kita makan babi kok. Masa babi makan nggak boleh? Gitu kan. Yang nggak boleh kan manusia makan babi misalkan itu kan nggak boleh. Tapi kalau ada babi makan, ya dia makan terserah tuh. Kan gitu gambaran. Jadi kalau kita ketemu sama orang-orang dengan falsafah hidup yang baik itu nanti kalau nggak biasa kita jadi orang yang emosional. Ya, jadi kita jadi sumbu pendek nanti. Oh ini gimana sih? Nah kita harus selesaikan dulu nih kalimatnya arahnya kemana gitu. Kemudian mempunyai kemampuan yang untuk tidak judgmental terhadap pasien yang mempunyai sistem nilai yang berbeda ya kayak tadi ya masalah babi tadi. Karena ada keyakinan lain yang babi boleh dimakan. Orang Islam mengatakan babi nggak boleh dimakan. Ya nggak usah dibikin berantem. Kita sudah punya keyakinan masing-masing. Nah itu namanya judgmental. Jadi artinya kita nggak perlu ribut untuk sesuatu yang memang sudah berbeda. Kemudian mempunyai kemampuan untuk mendengar dengan baik dan motivasi pasien. Jadi kalau pengen motivasi itu memang harus bisa mendengarkan kok. Kemudian ini masih sama kayak tadi, ini lewatin aja karena memang beberapa hal itu memang substansinya sama. Ya. Kemudian ini prinsip perawatan paliatif menghormati atau menghargai martabat harga diri pasien dan keluarga. Ya. Artinya bahwa menghormati atau menghargai martabat harga diri dari pasien dan keluarga ini artinya adalah nanti Bapak Ibu akan saya kasih kuesioner kualitas hidup. Jadi nanti sambil meskipun ini baru pertemuan pertama, tetapi saya pengen bawa mulai pertemuan ketiga kita sudah bisa ujian praktik. Ya, sudah mulai latihan ujian praktik. Jadi artinya biar jauh sebelum evaluasi. Jadi ini kayaknya bukan kelas RPL ya, kelas biasa ya. Oke Pak Dono. Pak. RPL plus transfer Pak. Oh RPL kan, kalau RPL benar berarti. Artinya saya nggak salah langkah. RPL itu nanti selesainya kan modelnya kalau di kami namanya kayak catur wulan gitu ya. Jadi nggak setahun, 2 semester itu enggak. Jadi bedanya RPL sama yang biasa itu adalah kalau RPL itu 1 bulan, 4 bulan. Jadi kuliahnya itu kayak apa namanya? Ya catur wulan, saya menyebutnya catur wulan. Jadi selama 4 bulan pas persis. Jadi 4 kali 4. Jadi kan ada yang 1 bulan itu ada yang 5 minggu, ada yang 1 bulan itu 4 minggu. Jadi hitungannya itu pokoknya ketemunya 16 pertemuan lah. 16 pertemuan ya salah satunya nanti akan ada yang namanya ujian praktik. Nah, ujian praktiknya, kenapa kok saya ngomong dulu ujian praktik? Biar Bapak Ibu nanti punya gambaran, ujian praktiknya nanti adalah wawancara pengukuran kualitas hidup. Jadi nanti Bapak Ibu perpasangan ujiannya, pilih pasangan masing-masing, kemudian satu bertanya, satunya menjawab. Jadi ini kan pertemuan pertama, di pertemuan kedua sampai ketiga itu kita sudah siap-siap untuk dicicil ujian praktik. Jadi artinya nanti begitu selesai di minggu ke-16 gitu ya, itu sudah aman, ujian praktiknya sudah selesai. Jadi nggak perlu kita mengalokasikan waktu untuk ujian praktik. Karena ujian praktik itu kalau versi saya selama ini mengelola penilaian, itu yang menyupport nilai paling tinggi. Ya, menyupport nilai paling tinggi. Kalau yang soal-soal yang nilai yang selama ini kalau saya, kenapa kok ujian itu nggak terlalu saya kasih nilai tinggi, karena ujian itu kan hanya untuk mengevaluasi beberapa pekan. Tapi justru yang ada penugasan, jadi misalkan nanti diminta untuk presentasi, bikin makalah, justru itu yang nanti akan jadi poin penilaian tinggi. Jadi misalkan saya meminta Bapak Ibu untuk meriset tentang data kanker misalkan ya. Nah itu yang justru malah nilainya tinggi, sehingga nanti kita ketemu nih. Di Kabupaten Demak itu data kankernya sekian, di Kabupaten Semarang data kankernya sekian, misalkan seperti itu. Itu menurut saya jauh lebih bermakna karena akhirnya saya dapat angka.
Dibandingkan Bapak Ibu tak kasih pertanyaan kemudian tak suruh jawab. Dan saya sudah tahu jawabannya, itu sebenarnya kalau menurut saya sih konyol ya. Lebih baik saya bertanya sekalian Bapak Ibu menjawab dan sama-sama tidak tahu. Misalkan gini, di Indonesia ini data kanker ada berapa sih? Gitu kan. Nah, Jawa Tengah ada berapa juta orang misalkan. Itu kan sama-sama nggak tahu nih. Saya juga nggak tahu, Bapak Ibu juga nggak tahu. Akhirnya nyari. Nah, itu kemudian jadi sebuah jawaban. Itu menurut saya lebih wise. Ya, artinya lebih wise itu artinya bahwa saya memang nggak tahu nih jawabannya. Makanya kemudian kita sama-sama nyari tahu. Sampai akhirnya nanti kemudian dikumpulkan di satu kelas, ketemu nih. Pak, ternyata data kanker di Indonesia itu ada sekian juta orang, Pak. Provinsi tertinggi kanker itu ada di sini, Pak. Nah, ini satu contoh. Ya. Kemungkinan tadi, jadi penyakit yang saya teliti tidak akan lepas dari tadi yang saya taruh di slide tadi. Gagal ginjal kronik, kemudian CHF, gagal jantung, stroke, kemudian DM, apalagi tadi ya. Pokoknya yang nomor 8 yang saya singkirkan. Saya nggak akan ngurusi yang usia lanjut. Oke, lanjut ke sini. Jadi dia menghormati atau menghargai martabat sama harga diri pasien ini biasanya adalah kalau bahasa saya namanya adalah sentuhan humanisme ya. Artinya bahwa kayak tadi, meskipun saya sudah S2 mau S3, Mas Puji baru ambil S1, tidak berarti bahwa karena dia kakak kelas saya akan tetap menghormati. Nah, itu namanya menghormati manusia itu seperti itu. Artinya enggak mentang-mentang saya sudah dosen terus kemudian lupa sama kakak kelasnya itu enggak. Jadi saya dididik untuk menghormati orang lain yang pernah jadi kakak kelas saya. Saya punya kakak kelas namanya Mas Anggoro. Kemarin minta bantuan untuk donor darah. Jadi ibunya waktu itu mengalami operasi kemudian minta bantuan donor darah. Ya saya bantu. Jadi artinya bahwa menghormati orang lain itu artinya apa ya? Saya tidak meninggikan diri dengan jabatan, posisi, gelar atau apapun. Tetapi ketika saya ketemu dengan kakak kelas ya saya akan tetap menghormati. Jadi artinya bahwa jangan sampai kemudian saya wah sudah S2 misalkan atau suatu saat nanti sudah bergelar profesor doktor misalkan ketemu guru SD kemaki misalkan itu menurut saya nggak menghormati. Itu menurut saya artinya saya tidak melarang ketika ada orang yang perspektifnya beda dengan saya. Tapi kalau saya begitu. Jadi saya tidak mengenal istilah mantan. Mantan guru nggak ada, mantan kakak kelas nggak ada. Bahwa ketika dia sudah pernah jadi kakak kelas saya akan tetap menghormati. Dia pernah jadi CI yang bimbing saya. Jadi saya punya CI tapi yang sekarang sering uji bareng saya namanya Pak Jalil dari RSC Magelang. Ya saya akan tetap menganggap dia guru saya. Ya, jadi tidak ada yang kemudian orang itu kemudian saya menganggapnya oh itu loh mantan guru saya enggak. Saya akan tetap menganggap dia adalah guru saya. Jadi itu namanya menghormati. Artinya menghormati itu adalah jangan sampai gelar kemudian jabatan, kekayaan itu mengubah karakter kita. Ya, karena yang sering terjadi itu nanti seperti itu. Mentang-mentang pendidikannya udah tinggi, ketemu temannya yang SD, nggak mau nyapa, misalkan itu artinya tidak menghormati. Jadi saya sampai sekarang grup saya itu dari SD sampai S2 ada semua. Dan saya paling nyaman itu justru yang bukan di S2 ya. S2 itu kan isinya orang-orang yang sok penting sekali gitu kan ngerasa mereka udah punya jabatan dan macam-macam. Bercandanya sudah nggak seasik yang teman-teman SD ya. Teman SD SMP itu kan karena mereka kita teman dari kecil jadi bercandanya itu masih enak gitu ya. Tapi kalau yang sudah S2 karena isinya sudah rata-rata sudah pada ambil doktor gitu kan, meskipun ketika mereka mau publikasi nanti mau nggak mau berurusan sama saya. Karena saya editor in chief jurnal, jadi kalau pas mereka bikin artikel ya pasti nanti akan tes dulu baru mereka bisa lulus S3. Kemudian lingkup kegiatan perawatan pada paliatif, ada pelaksanaan nyeri, kemudian penata laksanaan keluhan fisik lain, ASKEP, dukungan psikologis, dukungan sosial, dukungan kultural dan spiritual, sama dukungan persiapan duka cita. Ini ada 7 lingkup yang nggak gampang nih. Apalagi dukungan psikologis. Orang-orang yang kalau yang bermakna kemudian meninggal, kemudian kita akan mendukung mereka nggak gampang. Ya not easy. Ya. Saya punya teman, dia kehilangan anak laki-lakinya karena aspirasi. Ya, jadi ada cairan yang masuk ke saluran nafas, kemudian dibersihkan gagal sehingga akhirnya terjadi henti nafas, kemudian dia kehilangan.
itu dukungan psikologisnya luar biasa. Jadi kalau kita cuman masih kata-katanya Mario Teguh sama Mariana nggak ngefek ya. Jadi kalau orang-orang seperti itu sudah, kalau kita cuma bilang sabar ya Mas, wah nggak bisa. Ya orang kehilangan, dia hanya punya anaknya 3, 2 cewek, 1 laki-laki, dan laki-laki ini yang paling dia gadang-gadang kemudian meninggal itu. Dukungan psikologisnya luar biasa, nggak gampang ya. Jadi kalau teorinya sih gampang sih. Kubler-Ross itu cuma 5 selesai teorinya. Nah itu ada ini teori. Paradigma perawatan paliatif itu ada 4, human, nursing, health, sama environment. Artinya bahwa ada pengaruh lingkungan ke perawatan, kemudian kesehatan ke keperawatan, manusia ke keperawatan. Ada pengaruh manusia ke lingkungan, kemudian lingkungan ke manusia, lingkungan ke kesehatan. Jadi artinya ini kan yang sering disebut sebagai saling mengaruhi, ya. Jadi kalau lingkungannya baik, bagus, ya humannya ikut bagus. Contoh lingkungan bagus itu kayak apa sih, Pak? Ya, lingkungan itu kan ada 2 ya. Lingkungan fisik sama lingkungan psikis, ya. Justru yang paling berbahaya bukan lingkungan fisik, tapi lingkungan psikis. Jadi misalkan nih, Mbak Yulia itu tinggal di sebuah perkampungan, tetangganya itu isinya orang julid semua. Kemarin Mbak Yulia beli TV loh, jadi bahan misalkan. Mbak Yulia kemarin habis beli kulkas loh, jadi bahan misalkan. Itu menurut saya nggak nyaman nih. Ya, jadi artinya itu sebuah lingkungan yang secara fisiknya nggak masalah, tapi psikologisnya nggak sehat. Ya, betul Mbak Yulia itu ya. Jadi artinya bahwa apa ya? Tapi memang kita nggak bisa ngatur manusia. Mereka punya mulut tuh. Nah, sekarang ini riset. Tadi mungkin Anda akan berpikir, Pak Amrung kenapa sih kok fokusnya di kanker? Ya, karena ini riset dengan 13 juta, 13 juta kalau nggak salah. 13 juta apa 17.000 gitu. 13 juta sampel. Bayangkan, ini riset yang luar biasa gede. Jadi di risetnya itu, ternyata orang yang dirawat di rumah sakit, yang masuk kategori cuma 2 ya, kronis sama kanker. Jadi yang akut itu digugurkan gitu. Itu ternyata nomor 1 kanker. Nomor 2-nya kardiovaskuler. Terus nomor 3 itu baru pernafasan. Artinya ini ada 3 peringkat nih. Ranking jelek namanya. 1 kanker, 2 penyakit jantung, ketiga adalah penyakit paru. Ranking untuk jadi kalau misalkan saya pengen riset tentang paliatif. Yang mana ini Bu? Ada 3 penyakit yang rankingnya gede nih. Jadi ini kalau misalkan diteliti pasti luar biasa. Jadi saya sering menemukan beberapa problem itu kan yang paling sering saya temukan justru memang di kanker. Dan ada 1 kanker yang memang apa ya? Dia nggak terlalu disadari oleh banyak orang adalah CA mamai terutama ya. Kalau CA yang lain itu kan secara jumlah nggak terlalu gede, tapi CA mamai itu memang, tapi ini juga masih asumsi saya sih. Saya nanti masih harus cari data lagi. Kanker nomor 1 itu apa sih gitu? Itu masih harus cari data lagi. Selanjutnya ini yang sering disebut sebagai proses keperawatan ketika kita ingin mengatasi problem ya. Jadi kalau nanti Anda sudah belajar tentang problem solving cycle atau siklus pemecahan masalah, itu setiap persoalan itu selalu membutuhkan beberapa langkah untuk mengatasi. Jadi misalkan contoh sederhananya misalkan gini lah. Puskesmas itu boleh nggak sih dia menyediakan perawatan untuk kanker misalkan. Nah, itu kan nanti akan jadi sebuah perdebatan panjang. Ada nggak alatnya untuk kemo? Ada nggak ruangannya? Nah, macam-macam. Jadi kemoterapi itu kalau Bapak Ibu sudah pernah praktik di sebuah rumah sakit yang memang ada ruang khusus kemoterapi, itu ternyata memang ruang kemoterapi itu sarung tangannya aja khusus. Dan obat itu memang tidak boleh terkena tubuh kita karena nanti akan karsinogenik. Ya, jadi sangat berhati-hati. Kemudian ada blowernya ya, yang fungsinya untuk menghisap apa sih namanya asapnya dari cairan-cairan kemoterapi tersebut. Kemudian nanti dilakukan tindakan tuh kemoterapinya. Jadi kayak kita pasang infus dan kemudian nanti dialirkan ke sana kemoterapinya.
Karena saya pernah merasakan sendiri bagaimana sih proses kemoterapi, pelajaran berharganya ya seperti itu. Artinya bahwa kita yang rawat aja harus hati-hati, apalagi yang sakit. Dan rata-rata nanti akan diamati itu adalah ke HP ya. HP-nya jangan sampai turun. Ya, kalau HP-nya terlalu rendah nanti pasti kemoterapinya harus dipending, harus dikoreksi dulu dan macam-macam. Jadi artinya bahwa kalau kita ingin memperbaiki quality of life itu ternyata hemodinamik penting. Ya, hemodinamik itu penting. Jadi artinya ada HP. Makanya tadi saya cerita bahwa teman saya tadi kakak kelas saya tadi kemudian ibunya mau operasi kemudian minta transfusi ya salah satunya adalah untuk stabilisasi hemodinamik. Jadi begitu habis operasi difungsikan untuk menaikkan HP ya. Jadi ditransfusi kemudian HP-nya naik sehingga pasien bisa lebih bagus. Karena dengan hemodinamik yang bagus proses penyembuhan luka juga lebih oke, kemudian proses infeksi bisa tercegah dan macam-macam. Kemudian ini adalah masalah ya, masalah yang sering muncul pada orang-orang dengan masalah kanker ya. Pertama nyeri, kemudian bisa juga ke spiritual sama culture sama sosial, psikologi sama psikologi itu fisik ya. Jadi fisik itu nanti akan muncul gejala, di psikologi juga akan muncul gejala. Nah, gejala di psikologi itu lebih cenderung karena bagaimana kita merespon terhadap penyakit. Ada orang yang berusaha menerima penyakitnya, tetapi ada juga orang yang dia belum bisa menerima penyakitnya. Jadi, kok aku dikasih penyakit ini ya, salahku apa ya, dosaku apa ya. Jadi malah itu malah memperparah keadaan. Justru memang harusnya ya acceptance, ya acceptance harusnya. Kemudian ini pengertian perawat paliatif menurut Depkes. Jadi semua tindakan aktif guna meringankan beban penderita kanker, terutama yang tidak mungkin disembuhkan, tetapi juga pada umumnya yang mengharapkan untuk sembuh bersama-sama dengan tindakan kuratif. Artinya paliatif itu memang jadi satu dengan kuratif, dengan pengobatan. Jadi tidak sekedar diobati, tetapi pasien tetap harus sambil dimotivasi, sambil dia di-prepare untuk menghadapi kemungkinan terburuk. Jadi kalau nanti Bapak Ibu ketemu saya lagi, kita akan belajar 2 mata kuliah, satu manajemen keperawatan, satu lagi namanya manajemen mutu. Di situ ada yang namanya risk management atau manajemen resiko. Di manajemen resiko itu, ketika Bapak Ibu ngambil keputusan, saya milih A, konsekuensinya apa, resikonya apa. Kita ambil B, konsekuensinya apa, risikonya apa. Jadi kita kayak ngitung mana benefit, mana kerugian. Mana yang lebih tinggi keuntungannya, mana yang lebih sedikit kerugiannya. Itu namanya risk management. Makanya kalau kita ngambil keputusan menggunakan metodenya risk management atau resiko, maka kita bisa meminimalisir kerugian. Nabila ya. Oke. Jadi kalau resiko itu bisa di handle, bisa dikelola, bisa dicegah. Resiko itu kan bahaya ya, bahaya depan mata. Kalau bahaya depan mata itu sudah bisa kita handle, sudah bisa kita kita atasi, maka kita sudah bisa memprediksi bahwa oh kalau kita begini ke sana keuntungannya begini, kerugiannya begini. Kalau ke sini keuntungannya begini, kerugiannya begini. Sehingga akhirnya ketika kita ngambil tindakan itu kita kemudian sudah tahu bahwa contoh kita perlu imunoterapi atau kita perlu kemoterapi misalkan. Ditimbang tuh. Kalau kemoterapi nanti efeknya akan terjadi penurunan leukosit turun nanti akan terjadi kerentanan terhadap infeksi dan macam-macam. Sementara kalau imunoterapi, jadi itu contoh pertimbangan pengambilan keputusan terapinya kanker tuh kayak gitu. Jadi misalkan ada 3 terapi, muncul terapi terbaru misalkan stem cell misalkan, bahwa stem cell itu efektif untuk mengatasi kanker. Ada lagi yang mohon maaf ini mungkin agak janggal, tetapi it happen, ya ini terjadi. Jadi waktu itu saya lagi lihat satu videonya seorang ustadz, namanya penyakit Ain. Ya, jadi si cewek ini dia dipuji tantenya dan kemudian dia punya satu penyakit. Penyakit itu adalah seamamai. Diobatin pakai terapi macam-macam nggak berkurang.
Kemudian si terapis ini kemudian dia menemukan satu kasus si cewek itu kemudian dia dimandikan air bekas mandinya si tante itu dan kemudian sembuh. Ini kalau secara sains nggak ketemu nalar. Tetapi ketika kemudian ini dihubungkannya dengan spiritual terapi, bahwa bahasa saya di surat Yasin 82 kalau nggak salah itu ada ayat yang mengatakan bahwa kun fayakun. Ketika Allah berkehendak, terjadilah gitu ya. Itu yang saya yakini. Jadi di keyakinan saya seperti itu. Artinya ketika sesuatu yang kadang tidak logis sekalipun karena di situ sudah ada kalimat bahwa ketika Allah berkehendak terjadilah, maka ya sembuh enggak gitu ya. Artinya bahwa kesannya nggak nyambung sih, kesannya nggak nyambung. Apa hubungannya antara penyakit ain sama dimandiin yang di apa air bekas mandinya si tantanya itu, tapi faktanya dia sembuh. Nah, ini kalau kemudian ditarik ke hukum kausa, sebab akibat, itu bahwa kita harus berhati-hati dengan orang yang memuji, ya. Jadi kalau bahasanya filosof itu mengatakan bahwa hati-hati banyak nyamuk mati karena tepuk tangan, ya. Jadi orang bertepuk tangan itu ada dua. Dia bertepuk tangan karena dia ikut merayakan sebuah kemenangan, atau dia bertepuk tangan karena di situ banyak nyamuk sehingga dikeplai. Gitu. Jadi artinya bahwa hati-hati nih. Artinya kita dalam hidup itu makanya kenapa saya jarang pamer pencapaian dan macam-macam karena penyakit ini luar biasa. Ya. Jadi kalau sampai ada orang yang sangat iri dengan kita itu luar biasa dan kita nggak menyadari kalau itu bisa menjadi sebuah masalah. Kemudian ini adalah tanda dan gejala 2 minggu sebelum seseorang meninggal. Ya, excessively tidurnya terlalu berlebihan, kemudian disorientasi, ya, lower body temperature, suhu tubuhnya menurun, increase perspiration, ini keringatnya terlalu berlebih, kemudian nadinya tidak teratur, skin color and breathing change, perubahan nafas sama warna kulit, lower blood pressure, tekanan darahnya menurun, ya. Nah, ini 5 tahap yang nanti akan kita pelajari. Jadi kemungkinan kita nggak nyampe jam 15 berapa itu. Kalau kalau jadwalnya itu kan sebenarnya kan jam 16 ya, jam 4 sore. Cuman ini kan karena Pak Moko nggak bisa, kemudian saya maju. Tapi minggu depan gantian saya nggak bisa, nanti gantian Bu Devi yang masuk. Tapi nanti tak lihat situasi ya. Kalau saya di Jogja saya memungkinkan untuk bisa ngajar ya saya ngajar dari Jogja. Tapi kalau enggak ya biar Bu Devi yang masuk. Jadi di 5 tahap kehilangan menurut Kabel-Ross itu ada denial, anger, bargaining, depression, sama acceptance. Jadi denial itu artinya adalah menolak realita. Nggak mungkin dia meninggal. Ini pasti lagi bercanda kan gitu. Jadi orang-orang denial itu dia refuse the diagnosis. Bukan diagnosis, the reality. Jadi dia menolak realita. Nggak mungkin ini. Ini masih ngimpi kan gitu kan. Jadi dia kayak masih berusaha bahwa ini nggak nyata kan gitu. Jadi itu denial tuh orang-orang yang memang dia masih apa ya masih kaget dengan shock terhadap perubahan zona nyaman. Ya kalau menurut saya adalah perubahan zona nyaman. Artinya misalkan kita terlalu sayang nih sama bapaknya, kemudian bapaknya kemudian tiba-tiba nggak ada, wah luar biasa ya. Karena saya waktu kehilangan ibu saya aja kerasa ya. Jadi saya nggak nangis kayak kakak saya karena kakak saya cewek semua. Kemudian saya nangis mendayu-dayu nggak gitu. Tetapi kalau cowok itu setelah 1 minggu kehilangan itu kayak depression ya. Maksudnya sudah langsung depression saya. Jadi kayak diem anteng. Jadi posisinya ibu saya meninggal itu saya posisinya lagi praktik di rumah sakit Ambarawa waktu itu. Jadi saya dinas di rumah sakit Ungaran, ibu saya dirawat di rumah sakit Ambarawa. Kemudian tangan saya operasi ganglion, ibu saya meninggal, jadi saya operasi tangan, kemudian ibu saya meninggal, dan saya masih harus praktik. Wah, itu luar biasa. Luar biasa tangan kanan ya, posisi tangan kanan saya lagi operasi, jadi saya harus melakukan pasang infus itu pakai tangan kiri, ya.
Jadi nginfus itu pakai tangan kiri. Nah itu luar biasa berat. Sehingga kalau saya ketemu dengan orang-orang yang mengalami kehilangan kemudian dia denial sampai enter, itu saya sangat memaklumi karena saya pernah merasakan. Ya, dan itu nggak gampang. Ya, accept reality itu nggak gampang. Jadi waktu ibu saya meninggal itu saya masih, ibu baru tidur. Oh, ibu paling nanti bangun. Itu masih muncul perasaan-perasaan seperti itu. Padahal itu sudah dikubur, itu tuh masih muncul seperti itu. Oh, ibu kayaknya baru pergi beli oleh-oleh, nanti pulang buat kita. Itu masih ada hal-hal seperti itu, kayak halu-halu untuk mengamankan di comfort zone itu masih ada. Jadi itu ternyata memang seperti itu. Jadi kayak kita menciptakan imajinasi-imajinasi untuk mengamankan zona psikologis kita. Jadi kita pengennya bahwa oh ini nggak nyata ini itu namanya di denial itu luar biasa. Kemudian di anger itu feeling cheated, merasa dicurangi dan macam-macam. Jadi kayak apa ya? Kayak Anda kecopetan ya. Bahasa saya yang paling gampang adalah Anda kecopetan. Jadi makanya ngamuk-ngamuk gitu kan. Kemudian bergening, nah itu sudah mulai apa ya? Kontemplasi, refleksi, apakah saya akan depresi terus dan macam-macam. Hari apa kemarin saya lupa waktu saya kumpul dengan salah satu tetangga yang dulu pernah nyalon Bupati Semarang dan kemudian gagal dan dia menceritakan 5 proses ini dengan luar biasa. Cuman dia depresinya lebih cepat. Jadi dia nggak mengalami angernya juga nggak terlalu lama, artinya sampai akhirnya kemudian bisa acceptance sampai sekarang. Dulu waktu dia nyalon saya sudah ngomong dengan hati-hati dengan black campaign atau istilah bahasa saya adalah politik hitam. Sama nanti Anda akan mengamati di 2024 nanti akan banyak terjadi yang namanya black politik. Black politik itu strategi untuk mematikan lawan tetapi dengan apa ya? Dengan non fakta. Ya, dengan non fakta itu artinya adalah hujani dengan hoax, hujani dengan berita bohong dan macam-macam sampai akhirnya masyarakat terdistorsi. Sesuatu yang salah itu kalau dibombardir berkali-kali nanti akan terlihat sebagai sebuah kebenaran. Nah, itu hati-hati. Itu teori politiknya seperti itu. Karena saya dulu juga belajar politik meskipun cuma 1 semester. Tapi dari situ kita sudah sangat hati-hati bahwa dan waktu itu benar terjadi yang namanya black. Tapi blacknya ini yang dimaksud black itu nggak sekedar pakai berita hoax, tapi pakai santet. Nah ini luar biasa. Ya makanya saya kemarin sebenarnya pengen minta off 1 semester gitu kan. Karena saya 2024 kalau Februari itu kan ada Pilpres itu karena saya kebetulan pengurus ya, pengurus RT, kemudian pengurus RW. Sehingga kalau misalkan nggak apa ya, nggak meng-hide diri itu nanti kita akan terlibat di beberapa hal yang sangat sangat berbahaya. Jadi kalau diamati itu luar biasa ya. Jadi saya dulu tidak sempat berpikir bahwa masa sih pilihan apa pilkada pemilihan kepala daerah ada kirim-kiriman santet. Ternyata jangankan pilkades aja kirim-kiriman santet. Ya. Jadi artinya bahwa refuse bukan accept the reality itu memang nggak gampang. Ya menerima realita bahwa dia kalah, menerima realita bahwa dia yang nggak menang, yang menang lawannya itu nggak gampang. Ya. Artinya bahwa tidak hanya penyakit, ya, tidak hanya orang sakit, ternyata orang sehat pun ketika dia dalam kondisi harus berhadapan sama kekalahan, penolakan dan macam-macam itu ternyata nggak gampang, ya, not easy, ya. Kemudian terakhir itu adalah ada yang disebut sebagai acceptance. Jadi kalau Bapak Ibu sudah belajar denial, anger, bargaining, depression sampai acceptance, teorinya saya sampaikan nggak nyampe 5 menit. Teorinya, ya teorinya nggak nyampe 5 menit. Tapi mempraktikkannya, kalau yang nanti benar-benar mengalami kehilangan, itu berbulan-bulan, mungkin belum selesai. Ya, jadi kita mengikhlaskan kehilangan itu mungkin butuh waktunya bertahun-tahun. Ya, sampai benar-benar netral itu butuh waktunya bertahun-tahun. Tapi saya menyampaikannya cuma 5 menit. Artinya bahwa praktik jauh lebih sulit daripada teori. Makanya kenapa saya paling anti teori. Artinya saya nggak suka ngajar mahasiswa pakai teori. Teorinya begini, saya lebih suka pakai experience. Makanya dari tadi yang saya ceritakan adalah experience. Experience seorang anak yang mengkonsumsi
minuman berenergi kemudian gagal ginjal itu kan experience semua. Jadi memang itu kisah nyata based on true story dan itu artinya bahwa orang ini sampai sekarang keluarganya sih kalau anaknya sudah meninggal, keluarganya bisa dijadikan sebagai saksi. Kemudian life is not a problem to be solved but reality to be experienced. Jadi hidup itu bukan sebuah masalah yang harus dipecahkan tetapi adalah realita yang harus dialami. Artinya bahwa apa sih yang dimaksud ya kayak hari ini Bapak Ibu kemudian belajar kuliah tentang palliative care misalkan. Belajar palliative care kemudian mungkin kan dulu jarang ya atau bahkan nggak ada karena waktu masih D3 itu kan nggak ada emang mata kuliahnya itu nggak ada. Tapi nanti ketika Bapak Ibu ketemu lagi dengan saya misalkan di mata kuliah manajemen. Dulu diajari juga tapi nggak terlalu maksimal. Manajemen mutu apalagi ya. Manajemen mutu itu nanti akan banyak ngomong tentang akreditasi. Banyak orang kemudian berusaha untuk saya nggak mau belajar akreditasi. Tapi faktanya adalah salah satu hambatan itu nanti adalah akreditasi. Oke, slide terakhir. Jadi kalau di di palliative care itu bahwa kalau penanganannya gagal, jadi ketika ada orang yang misalkan dia sudah didiagnosa kanker gitu ya, didiagnosa kanker kemudian kita gagal melakukan treatment, artinya mungkin dokter sudah benar nih dilakukan kemoterapi, tetapi kan efek kemoterapi itu kan harus segera diantisipasi oleh perawat. Jadi misalkan kayak tadi ada self image disturbance, kemudian ada yang namanya mual muntah, kemudian ada yang namanya low motivation, kemudian ada lagi yang namanya GME misalkan gangguan medan energi. Nanti Bapak Ibu akan belajar yang namanya medan energi. Jadi saya waktu mau meneliti tentang GME ini bahwa makanan itu kan juga mengandung energi. Kemudian ternyata ucapan manusia itu juga mengandung energi. Saya merasakan sendiri bagaimana efeknya ucapan orang yang punya power sama kita. Ya, jadi ada orang yang dia punya power sama kita dan kemudian dia mengatakan bahwa Anda nggak kompeten. Dulu saya baper, kalau sekarang saya bodo amat. Dulu waktu saya dikatakan seperti itu baper. Masa sih saya dikatakan nggak kompeten gitu. Masa sih saya dikatakan nggak bisa. Masa sih saya dikatakan bla bla. Kalau sekarang saya bodo amat. Ya, kalau saya nggak dianggap kompeten ya saya tak jadi dosen biasa. Gitu doang kalau sekarang. Kalau dulu baperan saya. Jadi ditegur sama atasan, dievaluasi oleh atasan itu langsung baper. Kita udah memberikan yang terbaik kok masih dinilai buruk ya. Misalkan seperti itu. Kalau sekarang enggak. Ya kalau saya dinilai buruk ya digantikan sama yang lain. Begitu diganti saya yang lain ternyata kinerjanya juga nggak jauh lebih baik dari saya. Sehingga saya bisa menyimpulkan, oh berarti bukan masalahnya di kita. Masalahnya ada di atasan. Ekspektasinya terlalu tinggi tapi nggak ngajari. Jadi itu yang sering terjadi. Ya hati-hati kalau nanti Anda punya atasan tipikalnya seperti itu. Jadi dia nuntut tuh. Mas Budi nanti harus bisa gini, 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 gini. Tapi dia nggak mau ngajari. Wah luar biasa itu. Sekarang aja, Senas itu saya juga belum begitu paham. Sudah muncul Starkes. Nah ini kan luar biasa ya. Dulu itu masih muncul yang Senas tahun berapa itu baru kita pelajari, belum sampai matang, belum sampai detail, udah muncul yang terbaru. Kita pelajari lagi. Yang terbaru sudah muncul Starkes. Nah artinya apa? Hal kayak gini itu kan luar biasa. Jadi hal-hal terbaru itu akan terus muncul. Nah nanti tugas Bapak Ibu, jadi karena ini memang kuliahnya memang saya selesaikan sampai hari ini. Tapi seperti yang tadi saya gambarkan, tugas Bapak Ibu adalah mencari data kasus kanker di Indonesia. Ya, ini tugasnya untuk satu kelas ya. Jadi data yang muncul nanti adalah Jateng ada sekian juta, Jakarta ada sekian juta. Gitu. Jadi silakan Bapak Ibu nyarinya dimanapun terserah. Intinya data yang muncul adalah angka kanker se-Indonesia. Sehingga nanti kita akan bikin mapping provinsi mana dengan angka kanker tertinggi. Sampai muncul itu. Ya, karena ini tugasnya satu kelas. Jadi bukan tugasnya individu. Jadi tugasnya satu kelas. Buarap bareng-bareng. Jadi misalkan angka kanker di Jateng ada berapa, angka kanker di Jakarta ada berapa, angka kanker di Jawa Timur ada berapa. Kemudian nanti angkanya dapat, kemudian kita akan bikin dia gambar, nanti akan ketemu tuh yang tertinggi mana. Ya.
Jadi ini kuliahnya saya akhiri dulu, tetapi tadi ada satu tugas yang Bapak Ibu harus nyari data kanker di Indonesia. Jadi nanti cukup ditaruh di Excel, Microsoft Excel. Jadi itu tugasnya untuk satu kelas. Begitu datanya udah dapat, kemudian nanti di input ke Excel dan kemudian nanti saya yang akan merubah ke diagram batang. Ya, jadi nanti saya yang mengubah ke diagram batang sehingga akan ketemu provinsi dengan kejadian kanker tertinggi itu mana. Ya, itu aja. Jadi saat ini kuliahnya saya akhiri. Saya minta nanti itu dicari bareng-bareng. Jadi data kanker di Indonesia itu nanti dicari bareng-bareng sampai akhirnya nanti Bapak Ibu nemunya provinsi Aceh ya. Jadi biar mayor ketemunya. Jadi misalkan Aceh ada berapa, Sumatera Utara ada berapa, Sumatera Barat ada berapa. Sehingga dari mapping itu nanti akan ketemu ternya mana, tertinggi mana, terendah mana. Jadi ini mohon digarap bareng-bareng, dikerjakan bareng-bareng satu kelas. Kemudian dikumpulkan 2 minggu dari sekarang. 2 minggu itu artinya berarti kalau hitungan saya sih bulan Oktober, minggu pertama. Ya, bulan Oktober minggu pertama nanti baru dikumpulkan. Sehingga nanti di pertemuan selanjutnya saya sudah mulai bisa ngomong angka. Nanti saya tapi tetap akan nyari, saya juga akan nyari. Jadi data Bapak Ibu sama data saya nanti akan bisa kita compare, kita bandingkan bahwa oh ternyata provinsi angka kejadian kanker tertinggi itu di mana gitu. Itu nanti akan ketemu. Itu dulu yang ada yang mau ditanyakan terkait tugas? Saya Pak, Ya, monggo. ini kaitan dengan pasien di rumah Pak. Oke, monggo. Sebelumnya saya minta maaf. Itu Iya. ada pasien datang di tempat saya, maksudnya salah satunya satu konsul, yang kedua untuk DOP, yang ketiga itu kasusnya itu dia Pak, Mamae. Terus? Kasus Mamae itu dia itu punya persyaratan kurang satu yaitu harus dioperasi karena mau ke luar negeri Pak. Nah, sudah saya sarankan Terus? untuk dirujuk di rumah sakit atau dokter bedah. Ternyata dia tuh mikir kalau di OP di rumah sakit itu satu kendala biaya, yang kedua itu takut. Nah, terus saya suruh mikir dalam arti gini, bukan saya yang menggagahi, enggak. Itu bisa nggak bisa di rumah sakit, Mbak, soalnya itu bukan orang bagianku gitu. Nah, terus dia itu pulang, Mbak, pulang 3 hari. Setelah 3 hari dia itu telepon saya, itu bisa nggak bisa itu mau dioperasi sama Pak Puji saja. Lu Pak saya nggak bagiannya nggak bisa, aku nggak mau. Nah, terusan saya begini lah, ini bagaimana Pak? Itu maksud saya itu ada istilahnya kayak menyalahi aturan itu betul. Cuman kalau ada apa-apa kan saya takut. Nah, delalah itu pasien datang, ternyata saya operasi dengan istri. Alhamdulillah Pak, itu 2 hari WA. Kalau ada apa-apa nanti mau ke sini lagi, ternyata alhamdulillah itu bagus. Seumpama yang tidak diinginkan tak, seumpama itu hal yang tidak diinginkan, ada nanti setelah saya operasi nanti infeksi atau bagaimana, itu kan resiko kita. Namun tidak ada salahnya kita Berusaha. Ya, berusaha. Nah, itu menurut Pak Imron bagaimana Pak? Langkah saya seperti itu menurut kehendak pasien, ternyata dia mindsetnya itu sudah percaya sama saya, bukan kita menghargai tidak, karena sudah saya kasih tahu rujuk atau bagaimana sudah. Menurut Pak Imron bagaimana? Itu pas Inform konsennya ditandatangani ya Mas? Pasiennya Iya, tanda tangan inform konsen ya? Ya betul. Kalau sudah tanda tangan inform konsen dengan aman Mas? Ya, itu kalau enggak pakai itu saya enggak berani Pak, masalahnya itu kan saya sudah mendahului dokter bedah, masalahnya itu kan ya itu bukan bagian saya, terus tata caranya seperti apa kan nanti kan daripada infeksi pasiennya itu delalah itu, maksudnya delalah itu datang terus ngoyak saya. Nah, apa boleh buat saya ya minta yang kuasa. Alhamdulillah itu bagus Pak. Ternyata sudah 3 tahun yang lalu ini sudah berangkat di Taiwan, sudah 3 tahun ya, sering WA sudah bagus, alhamdulillah sembuh Pak. Nah, itu menurut kalau sudah tanda tangan inform consent itu nggak masalah ya. Artinya pelanggaran yang
diantisipasi itu kan kemungkinan nanti dilaporkan profesi lain, tetapi kan jika ada jikanya itu. Ada Ya. jikanya bahwa terindikasi memang itu pasien rumah sakit. Nah ini kan enggak, pasiennya kan datang ke klinik jenengan dan kemudian meminta jenengan. Artinya kalau kita berbicara bahasa hukum itu tidak ada pelanggaran yang dibuat. Karena yang minta orang lain, bukan kita melakukan sesuai keinginan kita. Oh Ya. ya. Not Ya, by maksud design. saya itu Pak. Iya, not Ya, by design. maksud saya itu. Kalau tidak by Yang design penting kan nggak masalah. dokumen Gimana, Riwan? ya sudah Ayam. sudah pakai tanda tangan atau pernyataan dari pasien sudah. Ah. Income consent sudah. Yang penting itu maksud saya itu walaupun kalau ada apa-apa orang lain misalnya terjadi yang tidak diinginkan Pak nanti dilaporkan itu sudah aman Pak ya kalau sudah ada income consent-nya. Ada inform consent sudah aman. Oh iya. Kadang-kadang orang kan cari-cari Pak yang tidak senang sama saya. Oh, Prakteknya nanti bukan di klinik. advokasi Mas. Saya Iya. kan juga orang PPNI, nanti akan ada advokasi. Oh, gitu. Maksud saya Iya. kan ini datang di Pak, di praktek mandiri tidak di klinik. Nah iya, benar, nggak masalah sih. Oh gitu ya. Artinya nanti kalau misalkan ada orang mau nyari-nyari, yang nyari-nyari itu kan dia juga nggak punya data. Oh ya gitu ya. Ya, jawaban dari Pak Imron, terima kasih Pak. Sebenarnya pada nanti ada apa-apa. Ya, nanti ada advokasi kok Mas, tenang aja. Iya, Ini yang lain ada dari ini cowok apa ini? Selamat sore. Oh ya silakan Pak Agustino. Ya, saya mau nanya sedikit tentang tugas yang diberikan oleh Pak dosen. Yang dari Timur Leste gimana nanti? Jadi nyari data aja Pak. Jadi jumlah jumlah angka kejadian kanker di Indonesia. Di Indonesia aja, Pak. Di Indonesia aja. Pak Agustino di mana ini? Timur Leste. Oh di Timor Leste. Nanti minta bantuan teman-teman yang Indonesia aja nggak apa-apa. Iya. Tapi sih maunya sedikit apa yang untuk pasien untuk kemoterapi itu? Enggak, hanya kankernya. Seandainya kan ini kanker. Kanker itu kan kanker. Setelah di kemoterapi. Ya efek dari kemoterapi. Enggak ada hubungannya Pak. Itu nggak bisa ditanya. Enggak ada hubungannya sama kemoterapi. Jumlah aja. Jumlah yang kena kanker itu di Indonesia berapa gitu. Iya. Iya, makasih. Ya, Pak. Gitu. Oke. Pak Francisco ini mau tanya. Masih di mute Pak Francisco. Iya. Oke, silakan Pak. Selamat sore Pak. Saya mau tanya tentang ini kanker ini Pak. Ada kanker di sini nih, ada kanker dua macam kanker ya, kanker zina sama ganas. Apakah kanker yang gondok itu termasuk kanker zina atau ganas? Gondok. Itu aja Pak. Ya. Gondok apa Pak? Yang defisiensi itu apa? Ya. Defisiensi iodin itu ya? Iya, defisiensi iodium. Bukan Pak itu. Enggak, dia enggak masuk kategori kanker. Oh, iya. Enggak. Iya, itu enggak masuk Pak. Bu Rina monggo mau tanya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, ini saya mau bertanya. Kan ada pasien dengan perawatan paliatif di akhir hidupnya. Dia itu memilih pengobatan lain kayak pengobatan alternatif. Seperti pasien yang selama ini yang sudah kemoterapi dia jalanin. Dan pasiennya itu memutuskan berhenti untuk kemo. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana konseling kita kepada pasiennya mengenai perawatan paliatif di akhir hidupnya? Sama apakah kita harus menyampaikan kepada dokter yang merawat? Terus kita harus tuliskah di rekam medis pasien kalau pasiennya memilih berhenti untuk kemoterapi dan memilih memutuskan untuk berhenti kemoterapi gitu? Kalau di inform consent itu bukan inform consent ya, di dokumentasi karena dia sudah memilih pengobatan lain ya harusnya ditulisnya quit ya. Dia quit ya, quit atau exit. Artinya dia sudah enggak lagi masuk di program terapi. Jadi kecuali dia masih bisa dibujuk untuk balik, nah itu beda lagi. Tapi kalau dia kemudian dibujuk sudah tetap, saya pengennya
Nah itu yang harus dijelaskan ke keluarga tentang konsekuensi. Artinya dengan kemoterapi yang tidak finish, tidak selesai, resikonya adalah terjadi yang namanya penyakit kanker yang kalau tidak selesai itu kan hampir sama kayak tanaman merambat yang kemudian dibiarkan. Nah akhirnya akan ada potensi metastase. Jadi nanti potensi untuk terjadi penyebaran penyakit ini akan muncul lagi. Itu yang harus dijelaskan ke keluarga. Jadi yang harus diedukasi itu keluarganya. Artinya harus siap dengan satu konsekuensi kalau suatu saat karena ini satu-satunya tindakan yang paling tepat adalah kemoterapi dan kemoterapinya kok sudah di stop oleh pasien, maka satu konsekuensinya adalah ketika nanti terjadi metastase berarti kita sudah tidak bisa membendung lagi, ya keluarga harus siap gitu aja. Jadi kita nggak bisa maksa sih orang lain untuk patuh sama kita, tetapi kalau sudah kita edukasi dan ternyata dia tetap memilih seperti itu, ya sudah. Ya, jadi tulisannya itu nanti quit kalau nggak exit terapi karena dia nggak selesai, nggak finish, jadi programnya nggak diselesaikan. Baik, Pak. Ya, gitu. Jadi kalau kemo itu berapa sih programnya? 4 kali ya? 4 kali. 6, ada yang 6, Pak. Ya, ada yang 6 ya, ada yang 6, ada yang 4. Ada 4. Ada 4 sampai 6. Nah, kira-kira kalau dia nggak sampai selesai, kalau saya namanya di quit sih. Ya, dia keluar dari. Ada yang lain yang mau tanya? Cukup? Ya cukup ya. Jadi kita akhiri nanti tugasnya untuk 2 minggu ke depan Bapak Ibu mengidentifikasi jumlah penderita kanker di beberapa provinsi sehingga nanti akan ketemu datanya. Itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk sore hari ini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.